Salam sehat, selamat datang di Indonesian Public Health Podcast, program baru dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau sering dikenal dengan IAKMI, yang merupakan ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan. Karena sesuai pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Perkenalkan, saya Loveria Skarini yang akan memandu episode pertama pada podcast hari ini. Nah, sekarang kita sudah kehadiran salah seorang narasumber kita yang luar biasa hebat nih. Saya perkenalkan dulu dan izin bertegur sapa ya, sudah hadir di sini, Bapak Ede Surya Darmawan. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Love, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam Bapak. Semoga kita semua sehat selalu, bukan hanya untuk Bapak, tapi untuk kita semua ya. Ya, untuk seluruh bangsa Indonesia, dimanapun berada. Ya. Iya, betul sekali. Nah, saya izin memperkenalkan narasumber kita pada sesi podcast pertama kita ini. Beliau adalah tentunya karena ini diselenggarakan oleh IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beliau adalah Ketua IAKMI, Ketua Umum IAKMI, periode 2019 sampai dengan 2022. Nah, saya izin perkenalkan beliau lagi lebih dalam lagi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan untuk sarjana di FKM UI. Tahun ini saya nggak perlu sebut ya Pak, biar kelihatan 17 tahun terus ya. Nah, kemudian beliau juga mengenyam pendidikan untuk S2-nya di Philippines, di Asian Institute of Management Philippines, tahunnya dirahasiakan juga. Kemudian mengambil Doctor of Public Health juga di Universitas Indonesia, tahunnya juga dirahasiakan juga, biar terasa awet muda terus. Karena kalau podcast kita pengen ketemu yang jiwa-jiwa muda, jadi nggak ada yang jiwa-jiwa tua di sini ya, karena judulnya aja Public Health in Digital Era. Nah, beliau juga memiliki banyak riwayat pengalaman pekerjaan. Tentunya pengalamannya banyak sekali, mulai dari project manager sebagai di pencegahan HIV dan AIDS, Yayasan Pelita Ilmu. Kemudian juga pernah menjadi Dirjen Bangda Depdagri dan juga untuk UNICEF untuk peningkatan kapasitas Pemda dan dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak. Kemudian beliau memiliki pengalaman di Direktorat Gizi Kesehatan Bappenas. Kemudian juga pernah menjadi Country Representative untuk Islamic Relief di UK. Selain itu, beliau juga tentunya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, selain itu tentunya saya kalau sebutkan panjang lebar nanti bisa podcastnya 1 jam, ini sesinya baru perkenalan Pak Ede aja nih. Nah, Bapak, pada segmen pertama kita ini kita akan membahas tentang tadi, judulnya saja Public Health in Digital Era ya Pak. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam nih. Kira-kira apa sih pandangan Bapak terhadap perkembangan dunia digital saat ini? Oke. Ini semangat sore ya teman-teman di seluruh tanah air dan juga mungkin di seluruh belahan dunia yang nanti bisa menyaksikan podcast IAKMI ini. Yang pasti saat ini kita memang sudah masuk ke era digital ya. Artinya ada sebuah revolusinya kita paham, revolusi 4.0 yang ditandai dengan Internet of Things, kemudian digitalization, dan tentu saja ada artificial intelligence yang barangkali juga harus kita kuat. Kemudian juga dalam aspek data kita menggunakan big data. Nah, ini yang harus kita kuasai gitu kan. Dan public health juga harus masuk ke tahapan situ. Nah, mohon dipahami range public health itu luas ya. Dari yang skupnya begitu makro dalam kebijakan publik di pemerintahan gitu, sampai ke public health genomics gitu ya, dan keilmuan kita sudah ada dalam aspek misalnya kependudukan itu kan kalau lebih kecil lagi perbaikan keluarga, kemudian perbaikan di aspek individu, nah itu sampai ke genomics termasuk misalnya yang hari ini. Nah ini juga semua adalah memerlukan proses digitalisasi untuk bisa cepat ya, supaya apa? Intinya sih supaya kita cepat belajar, cepat mengambil kesimpulan dengan lebih tepat dan lebih benar, lalu bisa membuat policy yang lebih baik, dan tentu saja akhirnya bisa mendeliver program-program yang lebih baik, lebih cepat, lebih tepat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu. Baik, wow, ini artinya memang cakupannya luas sekali ya Pak ya? Ya.
Kalau bicara digitalisasi di bidang kesehatan, nah bagaimana dampaknya terhadap kesehatan itu sendiri, Pak? Selalu kita bicara aspeknya range-nya itu kan yang namanya public health, barangkali saya perlu jelaskan dulu. Apa sih public health secara umum gitu ya? Kalau mau simple itu adalah bagaimana setiap orang, setiap warga negara terpenuhi hak hidupnya untuk sehat dan berumur panjang. Ini prinsip dasar yang kita pahami. Jadi siapapun yang bisa mendukung untuk memenuhi hak warga negara, ini sebutnya memang hak warga negara karena memang public health itu relasi antara public institution dalam hal ini negara dengan warga negaranya kan begitu. Itulah hak warga negara yang untuk hidup ya secara sehat dan berumur panjang gitu. Nah kalau seperti ini berarti range-nya begitu luas ya. Dari mulai misalnya bagaimana menyediakan informasi tentang syarat-syarat untuk hidup sehat. Misal ya, udara. Sistem udara kita kan sekarang juga informasinya digital ya. Pak Olve bisa lihat di dekat Monas itu ada pemantauan udara kan gitu ya. Levelnya berapa? Kalau di dekat saya sih di Jagakarsa situ di Ragunan. Levelnya berapa? Ini seperti apa? Itu sebenarnya informasi digital semua kan, yang bisa real time, bisa dipantau kan begitu. Seperti itu. Sampai ke depan yang lagi kami impikan sebenarnya adalah bagaimana informasi ini bisa mendorong misalnya cakupan universal health coverage yang utuh ya, bukan hanya pelayanan orang sakit, tapi seberapa besar sih orang bisa mengakses misalnya air bersih gitu kan, jamban yang baik gitu. Itu kan basic needs dari orang untuk hidup sehat kan gitu ya. Kalau pelayanan itu sebenarnya ujung ya. Di dalam public health itu kita harus melihat pelayanan itu sebagai sebuah ujung gitu ya. Artinya kalau pakai garda ya garda terdepan itu kan ya masyarakat itu ya. Kemudian primary healthcare. Kemudian nanti endingnya adalah di hospital gitu. Nah semua ini memerlukan teknologi digital yang barangkali tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sehingga pelayanan kita itu menjadi lebih baik, lebih tepat, dan lebih mudah diakses karena orang bisa melihat dari manapun kan gitu. Misalnya kalau dalam konteks udara, oke, udaranya seperti ini. Berarti saya mesti pakai apa? Kalau sekarang kan kesannya orang keluar rumah pakai masker gara-gara apa? Gara-gara perintah menerapkan 3M kan gitu ya. Ke depan kita bisa ngontrol dari rumah. Rumah udaranya nggak bagus, berarti kita mesti pakai masker, harus pakai kacamata kalau mau keluar rumah gitu ya. Oh situasi lagi ini tidak bagus olahraga outdoor, kita harus indoor saja. Nah ini semua itu sebenarnya bisa kita putuskan dari rumah. Informasi digital itu seperti itu gitu. Ini barangkali juga penting untuk bisa dipahami supaya kita hidupnya bisa jauh lebih sehat. Ya. Nah sampai ke pelayanan yang detail gitu kan ya. Nah misalnya pelayanan orang ingin mencari di pelayanan mana kan gitu ya. Tolong pelayanan jangan hanya sickness gitu ya, atau illness, tapi wellness. Saya juga memimpikan itu gitu. Saya mau mencari misalnya ini ceritanya pandemi sudah berakhir ya. Saya mau mencari tempat fitness center yang sesuai dengan maunya saya. Informasinya sudah bisa kita lihat kan begitu ya. Fitness center yang ada dokternya gitu, ada dokter olahraganya. Nah, kan belum ada tuh. Nah, ke depan ini mesti nyambung gitu ya. Sehingga orang yang misalnya saya ingin meningkatkan kemampuan kardio saya, gitu, stamina saya, kemudian saya ingin lose weight, itu semua prosesnya bisa dibantu dengan baik kan gitu ya. Bukan trial and error. Nah ini yang barangkali ke depan kita memikirkan itu. Termasuk yang juga kita yang memikirkan itu adalah bagaimana kita punya setiap orang itu punya rekam medik digital yang bisa dia bawa kemana-mana. Kita kan belum punya sekarang. Ya, masuk rumah sakit ada rekam medis di situ. Pindah rumah sakit baru lagi. Padahal informasinya mesti nyambung ya. Jadi yang namanya kartu menuju sehat, Mbak Love masih ingat ya kartu menuju sehat ya? Masih ingat kali Pak. Masih punya nggak di rumah? Kayaknya udah lama entah di mana itu Pak. Bilang dong masih punya kan masih muda. Harapannya begitu Pak. Jadi besok itu kartu menuju sehat atau buku KIA yang ada tuh untuk setiap ibu kan gitu ya. Itu sudah ada digital mestinya. Dan informasinya akan dibawa terus sampai dia lansia. Ini loh saya kan gitu. Oh dulu saya mengalami ini karena ini. Jadi orang bisa memahami itu gitu ya. Jadi informasi-informasi yang dulu misalnya sulit sekarang bisa diakses dengan mudah dan dipahami gitu. Ini sebenarnya mestinya kita masuk ke arah situ gitu ya. Ini challenge ya barangkali ya. Gitu.
Wow, menarik sekali Pak. Memang banyak sekali ya proses digitalisasi yang dilakukan dalam bidang kesehatan. Tadi Pak Ede memaparkan terkait dengan kualitas udara. Kemudian yang menarik, jadi tantangan kita bersama nih, kartu menuju sehat punya nggak nih? Saya ditanyain aja, waduh kemana nih kartu menuju sehatnya ya? Harusnya punya gitu ya. Nah, kira-kira saya ingin tahu lebih dalam nih Pak. Bagaimana sih Pak proses digitalisasi di kesehatan? Nah, tadi Bapak sedikit menyinggung juga tuh masalah hambatannya ya. Tadi ada salah satu hambatan. Nah, kira-kira prosesnya gimana? Kemudian kira-kira dari proses tersebut apa yang menjadi hambatan? Jadi ada dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama memang dulu kita sering mendengar begini, oh sudah misalnya sebuah rumah sakit atau puskesmas, kami sudah elektronik loh, maksudnya apa? Sudah computerized kan gitu ya. Nah ini satu tahapan ya, computerized itu satu tahapan. Jadi pencatatannya tidak lagi menggunakan kertas tapi pindah ke file-file komputer kan begitu ya. Artinya data-datanya seperti itu. Tapi apakah ini sudah digital? Belum ya kan? Karena itu masih baru komputer kemudian nanti nyambung dengan komputer lain pakai network kan gitu ya. Kalau digital itu datanya sudah berbentuk digital. Jadi orang tuh misalnya datang ke puskesmas gitu ya. Kalau dulu kan antrian misalnya, oh kami punya antrian mandiri loh Pak, seperti di bank kan, diklik gitu keluar gitu ya. Mau kemana, mau ke poli mana kan gitu. Ya itu semi digital ya. Yang digital itu sudah dari rumah. Jadi sudah aplikasi sudah dari rumah, sudah register dari rumah dan ketahuan Anda nomor berapa, jam berapa mesti datang. Ya kan? Kenapa ini penting? Nah, COVID ngajarin kita bahwa space itu sesuatu yang harus kita lihat ya. Jadi antrian itu kalau dulu kan antri itu kayak seneng banget ya. Lagi ngapain Mbak Love? Lagi antri di puskesmas. Keren banget ya. Kalau sekarang lagi ngapain? Lagi nunggu giliran di mana ya di rumah aja kan. Nanti pas waktunya kita tinggal pergi kan seperti itu. Jadi sambil menunggu tuh kita bisa melakukan itu gitu. Nah ini ngimpinya ya. Nah apa yang sekarang proses terjadi? Jadi data-data yang tadinya paper based menghabiskan sumber daya, menghabiskan kayu kita kan gitu ya, hutan kita dipotongin. Nah, sekarang kita menjadi environmentally friendly kan. Kenapa? Karena kita sudah paperless kan begitu ya. Energi juga otomatis berkurang gitu. Nah sehingga energi bisa kita geser untuk urusan yang lain gitu. Nah proses itu isu tantangannya adalah sering orang bekerja mengatakan saya udah pakai komputer tapi kok nggak nyambung gitu. Contoh misalnya seorang dokter ketika memberikan resep, oh resep kami komputer based, tapi dia masih itu harus ngetik. Waduh itu pasiennya kesel itu. Ada dokter bukannya melihat kepada pasien tapi lihat layar komputer kan gitu ya. Seharusnya semuanya itu sudah simple kan gitu ya. Artinya kalaupun komputer sudah touchscreen semua, udah tinggal pilih menunya di situ semua ada kan begitu. Nah, ini yang barangkali tantangannya. Jadi memang dari segi teknologi ini baru membutuhkan investasi kan gitu ya. Lalu orangnya juga harus dilatih gitu ya. Dari awal sistemnya dibangun memang sistem yang digitalized gitu seperti itu. Nah, kemudian memang tantangan paling berat memang adalah sambungan internet kan gitu ya, sama ketersediaan listrik. Nah ini challenge ya. Jadi infrastruktur dasarnya, listriknya, internetnya itu harus bisa mendukung gitu. Barulah proses digitalisasi ini akan mulus ya. Karena kalau persoalan mentransformasinya itu software udah banyak, ahlinya juga sudah banyak. Barangkali tinggal prosesnya itu dilakukan. Tantangan lain di Indonesia adalah kita ini satu sisi kan kita mengenal sistem demokratis gitu ya. Nah ada kalanya sistem ini menjadi tidak nyambung gitu. Masing-masing kabupaten kota mengembangkan sistem digital sendiri. Kadang-kadang nggak nyambung gitu kan ya. Nah memang isu interoperabilitas ini menjadi salah satu isu dan tantangan yang mesti dijawab. Seharusnya memang ada platform yang sama gitu ya oleh pemerintah kita itu. Yang lain itu tambahan silahkan gitu ya. Jadi ada lokal konten silahkan ditambah. Tapi basisnya sama gitu. Nah, ini memang jadi impian gitu ya. Misalnya kan kita sangat, kalau penduduk Indonesia sekarang misalnya katakanlah susunya 280 juta ya. Mestinya kita punya nama orang yang misalnya A semua ya, A gitu, 3A sampai Z itu semuanya itu ada nomor 01, 00001 gitu kan, sampai 280 000 gitu. Itu semuanya idealnya seperti itu. Nah, apakah kita akan sampai ke sana? Mestinya pola pikir itu sudah ada gitu ya, bahwa dalam menyelenggarakannya belum nggak masalah, tapi kita sudah punya pemikiran bahwa visi kita seperti ini, gitu yang barangkali penting sekali. Kadang-kadang orang malas bermimpi, ya udahlah kita kerja rutinitas saja gitu. Nah akhirnya apa?
Jadi kerjanya sih keren, pakai komputer, pakai mobile phone yang cerdas gitu ya, pakai Android, tetapi sistemnya masih sistem manual gitu. Ya. Persoalannya gitu. Ya, berarti salah satu isu yang menarik adalah integrasi data ya, Pak. Ya. Data dari pusat ke daerah pun artinya memang masih menjadi masalah. Ya. Nggak ada integrasinya ya, Pak. Ya. Nah, kalau terkait dengan integrasi data, kemudian tadi kita sudah menyinggung juga bagaimana proses serta hambatan ya, Pak. Kira-kira kalau kita bicara keuntungan nih, Pak. Ini kan sebenarnya satu sisi dengan adanya digitalisasi, kita diuntungkan dalam banyak hal, khususnya kalau kita bicara sektor kesehatan ini tadi sudah banyak, sebenarnya kita harus tadi seperti Bapak sampaikan, kita didorong untuk bisa bermimpi untuk mengembangkan digitalisasi sektor kesehatan. Nah, kira-kira apa lagi sih Pak keuntungan lain selain kita, kalau orang membayangkan digitalisasi kan pasti image-nya adalah komputer, kemudian internet. Gitu ya. Nah, dianggapnya cuma sekedar ya mudah semuanya bisa diakses dengan internet. Tapi apa keuntungan lain dari proses digitalisasi untuk sektor kesehatan, Pak? Yang pertama tentu saja kita berharap proses itu cepat kan gitu ya. Mengingat zaman sekarang itu kan kerjaan sih satu misalnya ya, kayak Mbak Lofi atau saya kan kita sama-sama dosen ya. Kerjanya sih satu ya. Tapi aktivitasnya kan seabrek gitu. Ya, hampir semua orang itu sekarang multitasking. Sehingga membutuhkan sebuah proses bisnis itu yang pengennya cepat. Nah, digital ini pasti menjanjikan kecepatan kan gitu. Yang kedua, bukan hanya kecepatan, kita menginginkan kesalahan itu zero, maka ketepatan atau akurasi itu menjadi yang berikutnya kan gitu. Yang ketiga tentu saja kita berharap efisien kan gitu ya. Prosesnya itu tidak berulang. Nah, yang keempat tentu saja kita sangat mengharapkan produktivitas kita menjadi lebih meningkat karena banyak yang bisa dikerjakan kan gitu ya. Waktu kan sesuatu yang tidak bisa diapa-apain, tetap 24 jam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah kalau dikaitkan ini dengan keamanan gitu ya. Ini juga jauh lebih aman seharusnya kan. Karena misalnya ada proses enkripsi, ada proses data safety kan begitu. Terus dalam konteks penularan penyakit juga ini menjadi lebih aman karena kita bisa memproses minimal sekali untuk orang untuk ketemu kan gitu. Dengan demikian yang terjadi data exchange, informasi exchange, tetapi tidak ada disease exchange. Sebenarnya itu juga menjadi keuntungan dari digitalisasi ini gitu. Oke. Nah, jadi salah satu yang kata kunci yang saya paling suka dari Bapak sampaikan tadi adalah zero gitu ya. Ini bisa jadi zero dalam banyak hal ya. Zero penyakitnya gitu ya. Jangan sampai tapi kan kalau kita bicara keuntungan tentunya kita juga bicara kelemahan nih. Nah, jadi tentunya dalam proses digitalisasi ada kelemahan dari proses digitalisasi itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira kelemahan dari proses digitalisasi ini terhadap sektor kesehatan? Yang paling basic ya listrik. Begitu listrik mati ada masalah kan gitu. Ya, jadi kita harus punya baterai backup yang bagus gitu ya untuk agar sistem itu on terus. Datanya tidak hilang, tetapi koneksivitas real time connection atau online-nya itu bisa terputus gara-gara listrik kan begitu ya. Yang kedua tentu saja koneksi internet. Nah, yang ketiga ada kalanya orang masih kadang-kadang menginginkan sesuatu itu berwujud barang utuh kan gitu ya gitu. Contoh misalnya masih banyak dosen yang kalau menguji itu dia masih pengen naskah skripsi, tesis ataupun disertasinya itu dalam bentuk buku yang utuh dikirim ke rumahnya kan gitu ya. Kalau saya udah deh susah nanti malah naruhnya di mana bingung kan gitu ya. Mendingan semuanya data digital gitu. Nah, ini yang barangkali juga kelemahannya gitu ya. Nah, kelemahan lain tentu saja ketika misalnya teknologi itu belum ada di tempat itu kan begitu. Sehingga yang jadi persoalan ini jangan juga terjadi pada kita ya. Ketika proses digital tidak terjadi, ketika listrik mati, internet mati, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini tidak boleh gitu ya. Sekarang itu kan ada ya itu mudah-mudahan sih tidak ke depan ada solusi ya. Misalnya kalau kita nggak lagi ini cerita kemarin ya waktu belum ada pandemi, listrik mati, apa yang jadi dengan kuliah di kampus? Berhenti kan? Kenapa? Karena dosennya tidak lagi memikirkan apa yang ada di kepalanya, semuanya ada di komputer gitu kan, pindah semuanya gitu. Terus kelas menjadi, aduh gerah nih Pak, nggak ada AC-nya. Nah oke. Seharusnya negara tropis juga menyesuaikan kondisinya. Jadi ada aspek-aspek way out gitu yang memungkinkan ketika ini tidak berjalan,
pelayanan akan tetap berjalan. Ada sistem backup yang bagus gitu kan ya. Ada clap out atau keluar yang memungkinkan orang bisa mencari solusi ketika sistem tidak jalan. Ini harus selalu ada gitu ya. Oke, nah artinya ada kebergantungan juga sebenarnya satu sisi terhadap teknologi ya. Ya. Ketika infrastrukturnya tidak mensupport begitu, alhasil ya kadang-kadang sebagian dari kita karena sudah terbiasa bergantung gitu, akhirnya tadi Bapak sampaikan nih harusnya bisa ngajar jadi nggak ngajar gara-gara mati lampu atau internetnya nggak bisa atau laptopnya mati gitu. Nah, kalau dalam ranah kesehatan Pak, nah itu kan kalau kita bicara teknis ya dalam digitalisasi sebuah proses. Nah, tapi kalau dalam layanan kesehatan, bagaimana nih Pak? Kira-kira dampaknya tadi kalau kita bicara kerugian yang mungkin misalkan kayak sekarang kita maraton Zoom, ketemu dari pagi sampai malam, rapat maraton dan lain sebagainya, atau dalam dunia layanan. Tentunya kita juga bicara misalkan perawat belum punya skill nih Pak untuk proses harus tadi inputnya udah punya komputer keren-keren gitu ya, tapi endingnya inputnya masih manual karena tidak didukung dengan pengetahuan yang baik untuk proses digitalisasi tersebut. Akhirnya proses layanan ini malah jadi lambat. Nah, kira-kira apa ya Pak kelemahan-kelemahan yang muncul dari proses digitalisasi dalam bidang kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan? Dalam pelayanan tentu saja para pemberi pelayanan itu ketika mengalihkan atau mentransformasi dari manual ke digital, ada prosesnya ya, ada proses peralihan yang cukup gitu ya. Kemudian yang berikutnya selalu ada solusi dasar. Ketika ini tidak jalan, maka kita akan kembali kepada solusi manual yang memudahkan gitu ya, baik bagi pemberi layanan maupun bagi pasiennya kan gitu. Dengan demikian solusi tetap jalankan gitu ya. Jadi bukan kemudian mohon maaf pelayanan dihentikan dulu karena internet sedang down. Nah, itu sesuatu yang paling nyebelin tentu saja ya gitu. Dan sering terjadi ya Pak di Indonesia? Nah, sering itu seharusnya kan enggak gitu. Oke, internet tidak jalan, mohon maaf kita sebegini. Jadi kita masuk ke manual dulu. Tapi nggak usah banyak-banyak lah kan Bapak Ibu nanti bisa kirimkan informasi lengkapnya misalnya yang penting apa sih NIK-nya gitu kan ya sebagainya. Nanti kami bisa telusuri kan begitu. Ya. Atau kalau sudah punya masing-masing misalnya PIN-nya ya berarti kita bisa cepat ya, tapi itu nanti saja ketika sistem sudah jalan lagi. Artinya ini yang barangkali juga mesti siap kan begitu. Ini karena kita masuk ke era saling berketergantungan gitu ya. Jadi ini yang artinya pemberi layanan sekarang tidak bisa lagi mengatakan oh saya sendirian, oh tidak. Ya, jadi pemberi layanan kepada konsumen atau pelanggan atau pasien juga pada posisi saling memberikan kebergantungan dan di sini saling support gitu. Ini yang barangkali mesti dipahamkan dari awal sehingga semua orang siap ketika oke, ada persoalan, oh ya ini sesuatu yang wajar, tapi kita bisa handle seperti itu gitu ya. Ini barangkali mesti kita pahami bareng-bareng. Baik. Nah, Pak, di IAKMI ini kan tentunya banyak sekali ahli-ahli kesehatan masyarakat ya. Dan tentunya kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang harus dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat terhadap perkembangan dunia digital ini supaya bisa mengikuti perkembangan dan juga tentunya memajukan sektor kesehatan dengan digitalisasi ini? Ada aspek basic yang barangkali kita sama kuatkan ya sebagai ahli kesmas itu. Ya. Satu tentu saja memahami dinamika bagaimana hidup sehat itu terjadi kan gitu ya. Ini penting gitu ya dipahamkan. Misalnya kalau mau hidup sehat itu kan yang pertama harus udaranya yang bersih kan gitu ya, air, baru makanan, kemudian perilaku kita, lalu tempat tinggal, baru di pelayanan kan begitu. Nah ini sangat prinsip. Yang kedua adalah penting sekali bagi kita untuk selalu attach mengenal lingkungan kita kan begitu ya. Jadi tempat tinggal kita paham, kita dengan RT, dengan RW, dengan kader gitu. Dan seterusnya ya. Nah, ini juga penting supaya apa? Supaya kita bisa memahami antara teori yang ada gitu ya atau policy dengan praktek-praktek di masyarakat itu terlihat kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama-sama mentransformasi ini ke dalam proses digitalisasi tadi gitu ya. Karena misalnya yang sekarang ya, apa sih yang terjadi misalnya di kampung tangguh yang ada di RW, kampung tangguh COVID kan judulnya begitu gitu ya. Ya, belum masuk ke aspek digital, masih menggunakan messenger kan begitu. Artinya apapun messengernya itu memungkinkan. Tetapi itu pun sudah cukup membantu lah kan gitu ya.
Kalau ke depan barangkali kita bisa naik sedikit gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita juga paham real work dari pelayanan kesehatan masyarakat itu di mana, kan di puskesmas ya gitu ya. Program-programnya kita pahami, kita ya minimal attach terus ya, sebulan sekali. Tidak harus jadi pasien, tapi kita berkenalan dengan mereka sehingga kita juga memahami apa sih persoalan yang terjadi, bagaimana mereka berkembang. Kemudian dari situlah kita bisa membekali diri, bukan hanya menguasai teori, itu kalau kata teman-teman para praktisi, Ede, kamu itu meteor katanya. Maksudnya apa? Menang teori doang, gitu, meteor. Meteor nih. Jadi harus posisinya ya, Pak? Harus saling melengkapi kan begitu ya. Karena itulah kita dalam public health itu betul-betul memang mesti membangun hubungan gitu ya. Apakah mau pentahelix, mau sektahelix, itu harus kita bangun dengan siapapun gitu ya. Supaya apa? Supaya kita update terus, bukan hanya update teknologinya, tapi update hubungan kita dengan masyarakat, perkembangan kita dengan masyarakat itu semua bisa berjalan dan kita bisa memberikan masukan bukan hanya aspek policy dalam arti peraturan tertulis, tetapi real work-nya seperti apa. Ini yang barangkali mesti dimiliki oleh setiap praktisi atau para pejuang kesehatan masyarakat. Mengapa? Ya, karena salah satu prinsip dari public itu kan komunitarian ya, artinya kita sudah terbiasa bekerja dengan masyarakat ya. Kita bukan hanya inovator mengenalkan inovasi-inovasi baru atau e-researcher, itu semua kan dalam bingkai semangat miracle itu kan ya. Ada kalanya kita menjadi seorang manajer gitu kan ya, ada kalanya kita menjadi seorang innovator, ada kalanya kita menjadi seorang researcher, tapi mental apprenticer untuk selalu memperbaiki diri ini harus kita miliki terus gitu pada apapun. Barulah kemudian nanti kita menjadi komunitarian, sudah terbiasa masyarakat, dan menjadi leader, terakhir tentu saja menjadi educator. Nah, ini yang barangkali mesti kita miliki. Jadi mentalitas memperbaiki diri terus-menerus ini harus kita miliki. Dan karena itu saya sangat mendorong, misalnya kalau jadi dosen, jadilah dosen yang bisa paham secara utuh gitu ya. Bukan hanya mengajarkan teori, yang lebih sedih lagi teorinya teori orang lain gitu. Bukan yang ditulis oleh bukunya sendiri kan gitu. Ini yang jadi challenge gitu ya. Akhirnya kita tugasnya menjadi transferan gitu ya, mentransfer dari buku kepada mahasiswa gitu ya. Padahal yang dibutuhkan mahasiswa sebenarnya adalah contraction the science gitu. Jadi bersama-sama dengan mahasiswa, ini yang namanya ilmu itu bareng-bareng. Jadi maksudnya keluar dengan gitu, bukan suruh ngapalin gitu, tapi iya ya, ini prakteknya begini, teorinya begini, perubahannya seperti ini. Kenapa nggak kerja? Karena ada penjelasan ini. Ini yang barangkali motivasinya juga mesti dimiliki, kira-kira itu. Baik Pak. Pak, ini karena kita audiensnya cukup banyak nantinya. Tadi ada satu istilah ya, takutnya teman-teman para listener kita nggak tahu nih. Ada istilah tadi pentahelix Pak. Apa Pak itu maksudnya pentahelix? Maksudnya biar teman-teman yang lain yang dengar nih pengen tahu seputar kesehatan juga bisa tahu istilahnya. Tadinya sektor di pemerintahan itu untuk mendukung good governance, pemerintahan yang baik, tata kelola ya. Bukan hanya pemerintah ya, tapi itu tadinya sih kita kenal yang pertama adalah sektor pertama itu namanya government gitu ya, sektor pemerintahan. Yang kedua adalah sektor bisnis ya, yang tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan ada akumulasi modal di situ, akumulasi kesejahteraan di situ gitu ya. Nah, itu adalah para businessman kan gitu ya. Makanya government, businessman. Nah, yang ketiga adalah civil society. Tadinya kan civil society ini adalah kenapa? Karena ternyata disebut sektor ketiga, sektor pertama pemerintah, sektor kedua adalah bisnis, sektor ketiga adalah civil society, masyarakat sipil. Mengapa? Karena ternyata dari proses pembangunan itu sering ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan kan gitu ya. Nah, karena itulah muncul kelompok ketiga gitu. Dalam perkembangannya ternyata ada sektor keempat, yaitu media massa kan gitu ya. Nah, media massa yang tentu saja juga sangat kuat pengaruhnya karena disinilah terjadi transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas, baik itu secara cetak, sekarang sudah elektronik semua kan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah akademisi. Nah, akademisi ini menjembatani semua itu gitu ya, untuk melakukan satu adalah kita mengumpulkan data-data pembelajaran terbaik pada masa sekarang atau masa lalu untuk dijadikan praktek-praktek terbaik ke depan gitu. Lalu otomatis inilah yang disebut 5 daun atau pentahelix itu kan gitu ya.
Nah, khusus di Indonesia memang bisa jadi sektahelik karena ada daun keenam. Nah, siapakah mereka? Ya, ini adalah kelompok agama gitu. Kita tahu di Indonesia itu misalnya ada 5 agama besar dan masing-masing punya organisasi massa yang besar juga pengaruhnya. Misalnya kalau untuk dari jumlah umatnya itu Nahdlatul Ulama gitu, itu sektor ke-6 kita ya. Kemudian kalau dari akumulasi modalnya itu Muhammadiyah itu besar sekali gitu ya. Di prodi kita aja di Kesmas kan setelah negeri paling banyak Muhammadiyah ya kan. Dari Aceh ada ya kan sampai ke Nusa Tenggara Timur pun ada Muhammadiyah gitu ya, seperti itu ya. Kemudian juga dari Kristen atau Katolik bahkan Hindu dan Buddha pun punya kelompok-kelompok agama yang sangat berpengaruh dan ikut dalam proses pembangunan ini, termasuk kesehatan masyarakat. Itulah yang disebut dengan pentahelik, sektahelik, yang orang mesti kerja gitu. Dan semua dalam konteks kesehatan masyarakat memiliki peran yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, nah itu ya. Jadi harapannya ini para listener kita bisa pada tahu nih apa itu pentahelix, sextahelix gitu ya. Dan akhirnya kita bisa dapat gambaran secara menyeluruh. Kira-kira para ahli kesehatan masyarakat itu bisa berbuat apa ya di era perkembangan dunia digital ini. Nah, saya ingin menanyakan pendapat Bapak lagi nih. Ini tentunya kalau kita bicara digitalisasi tidak lepas dari media, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pandangannya Bapak terkait dengan perkembangan media, khususnya media informasi ya yang berkembang saat ini, Pak? Baik, kalau media massa udah jelas ya, media massa semua mentransformasi diri untuk menjadi digital kan begitu, hampir semua. Baik dulu koran-koran, misalnya kita lihat koran-koran nasional itu atau harian yang bisa kita baca, sekarang sudah digital semua, bahkan mereka punya platform sendiri kan gitu. Kalau mau baca gampang, harian A download sendiri, harian B download sendiri kan begitu ya. Kalau mau baca umum silahkan kita bisa lihat, ngambil dari Google kan gitu ya. Nah, kalau media informasi juga pada akhirnya bertransformasi seperti itu gitu ya. Hampir semua media-media informasi baik itu oleh berbagai lembaga, kementerian juga menuju go to digital semua kan gitu ya. Nah, apakah kita juga punya? Nah, ini yang barangkali ya kami dengan podcast ini harapannya ini bisa menjadi lebih rutin ya untuk memberikan dan membahas satu sisi informasi, yang kedua adalah membahas isu-isu terkini yang memang perlu direspon, yang tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak berwenang terkait dengan isu yang kita bahas itu. Ini yang barangkali harus mengapa ya kami memiliki podcast seperti ini juga salah satunya adalah seperti itu. Dan Pak Lopez sudah ada di sini, ini luar biasa kan gitu. Baik, Pak. Nah, kalau kita bicara media informasi, Pak, tentunya banyak sekali informasi yang beredar. Nah, seperti kita tahu di Indonesia, tentunya saat ada suatu informasi, belum tentu informasi itu benar nih, Pak. Ya. Nah, sehingga karena saking mudahnya akses media informasi ini, orang ada yang dapat media yang informasi yang baik, ada juga dapat informasi yang salah gitu ya, dan orang juga bebas berpendapat memberikan opininya, dan sering sekali kadang-kadang opini yang salah pun digiring menjadi benar begitu, atau opini yang benar atau informasi yang benar akhirnya terbawa menjadi seolah-olah salah begitu ya. Nah, bagaimana Pak kira-kira pandangan Bapak khususnya dalam bidang kesehatan ya Pak, apalagi banyak beredar isu-isu ya khususnya pandemi ini? Baik, kita ambil satu contoh dalam penanganan pandemi yang kemarin sempat heboh gitu ya. Betul. Nanti kita tarik simpulannya apa kan gitu ya. Ada misalnya seorang tenaga kesehatan yang tiba-tiba mengatakan sesungguhnya kematian COVID itu bukan karena COVID-nya, tetapi karena interaksi obat yang diberikan berlebihan kan begitu ya. Masyarakat heboh kan gitu ya. Padahal di era digital ini gampang, tinggal tulisnya namanya, siapa sih tenaga kesehatan itu kan gitu ya. Kemudian kita akan tahu misalnya, oh ternyata misalnya yang bersangkutan itu uji kompetensi dokternya aja enggak kan, STR-nya pun enggak diperpanjang kan begitu. Terus kok tiba-tiba muncul gitu. Berarti kan ada yang ya barangkali yang namanya dunia media sosial kadang-kadang menjadi digoreng kan begitu. Terus saya berefleksi gitu. Saya lihat misalnya ketua tim Satgas dari Ikatan Dokter Indonesia itu adalah penemu kasus pertama kali HIV/AIDS di Indonesia ya tahun 86. Nah, beliau menjadi ketua Satgas dan menjelaskan dengan utuh bagaimana sebenarnya pengobatan COVID itu. Mungkin pertanyaannya adalah gini,
kredibilitasnya siapa sih yang lebih kredibel, ya kan, tenaga kesehatan yang itu atau ketua Satgas PPID ini kan gitu ya. Nah di sini barangkali ketika kita melihat informasi, ada baiknya teman-teman juga melakukan pengecekan. Pengecekan sekarang kan gampang kan gitu ya. Mbak Loveria, pengurus PPI AKMI, ya tinggal tulis saja namanya lengkap. Itu akan muncul segala informasinya kan begitu ya. Ini yang barangkali kadang-kadang orang suka begitu. Tiba-tiba ada yang ngirim gitu ya ke saya, Pak ini gimana? Gitu. Saya bilang, Mas gampang caranya gini, Anda tulis saja tuh di Google. Kalau itu termasuk yang paling sering disebutkan, ya itu oleh Kominfo akan ditangkap. Oh ini informasinya tidak benar kan begitu ya. Contoh misalnya ada yang dikatakan dekan dari Fakultas Farmasi IPB kan begitu. Padahal ternyata beliau itu dari MIPA bukan farmasi gitu. Nah ternyata beliau pun tidak merasa pernah mengirim WA tentang penyakit itu gitu. Jadi itu ada orang mencatut namanya kan begitu. Sehingga kesalahan ini dianggap hoax juga gitu. Walaupun informasi ada berapa hal yang benar, tapi itu dianggap tidak benar. Nah disinilah barangkali bijaknya ketika kita mendapatkan informasi yang tidak logis gitu ya. Katakanlah yang berlawanan dengan arus secara umum, kita tinggal lakukan recheck gitu ya. Di samping juga bisa menanyakan kan gitu ya. Karena kan di sini barangkali kementerian perlunya mencantumkan nomor yang bisa dikontak, atau sekarang ada nomor WhatsApp-nya, atau apapun yang memungkinkan orang bisa berkomunikasi dan melakukan klarifikasi gitu. Sehingga tidak kemudian yang benar ditenggelamkan gitu ya. Kemudian yang salah yang dipakai. Jadilah kita sudah salah kaprah juga, jadilah salah kaprah semua kan gitu. Oke, nah ini ibaratkan ya otomatis yang namanya informasi dari media ini ya ibaratkan seperti dua buah mata pisau ya Pak ya. Satu sisi tajam juga bisa memberikan info positif dan juga negatif, tapi pesan dari Bapak adalah bijaklah memilih informasi ya Pak. Betul. Kemudian kita cross check juga lagi siapa yang memberikan informasi tersebut, apakah benar atau tidak. Nah, karena tentunya seperti dua bilah mata pisau, artinya kita juga harus melihat bagaimana sih Pak pengaruh penyebaran informasi ini. Karena tadi kan ada bisa memberikan informasi positif, tapi juga ada juga yang bisa memberikan informasi negatif. Nah, bagaimana nih pengaruh penyebaran informasi ini terhadap pembangunan kesehatan? Penyebaran informasi tentu saja sangat berpengaruh ya. Artinya, misal kita ambil satu, vaksin kan gitu ya. Vaksin, orang lagi heboh nih, apalagi sekarang gitu. Udahlah, daripada kita nunggu vaksin Sinovac kan kita tunggu aja nanti kalau Moderna sudah datang gitu. Sementara vaksin Moderna kan jumlahnya sedikit kan, satu gitu. Padahal basicnya secara umum, nah informasi dasarnya kan yang namanya vaksinasi orang dewasa hampir secara umum itu bukan untuk membangun antibodi yang utuh terus-terusan kan begitu ya secara umum. Nah informasi ini tidak ditangkap. Contoh ya misalnya ya vaksinasi orang dewasa untuk influenza kan gitu ya. Itu di negara tropis kurang laku karena influenza bagi kita kan biasa aja kan begitu. Tapi di negara-negara subtropis 4 musim itu mereka sangat concern supaya tidak menderita sakit parah ketika terkena influenza pada saat musim dingin kan begitu ya. Sehingga mereka biasa untuk melakukan vaksinasi dan mereka tahu bahwa vaksinnya itu hanya tahan kurang dari 1 tahun, jadi sehingga setiap tahun dia mesti vaksin lagi. Yang kedua mereka pun tahu bahwa potensi untuk tertular masih ada gitu. Tapi keparahannya menjadi lebih kecil, potensi tertularnya menurun, keparahannya menurun. Nah, ini penting gitu ya. Sehingga misalnya ada orang yang saya sudah divaksin dengan Sinovac. Oh, gara-gara vaksin Sinovac inilah kemudian saya masih kena infeksi juga gitu ya. Nah, tolong diingat ini sebenarnya potensi terinfeksi kemudian reinfeksi lagi pada teman-teman yang sudah menjadi penyintas ya atau para alumni isoman COVID gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita waspadai terus sehingga basicnya adalah itu tadi ya bahwa vaksinasi itu mengurangi risiko. Satu, yang kedua adalah mengurangi keparahan. Yang ketiga, kita tetap harus hidup lebih sehat. Ini kan informasi dasarnya gitu ya. Yang kadang-kadang orang nggak ingat ke situ, tetapi yang diingat adalah kesalahannya gitu. Ini yang barangkali mesti kita biasakan, sehingga ketika mencari informasi, sebaiknya juga kita punya tujuan yang jelas gitu. Oh, saya mau mencari informasi ini, supaya apa? Supaya saya lebih paham dan lebih bisa bijak di dalam membuat keputusan kan gitu ya. Bukan kemudian masuk ke handphone kita, belum dibaca dengan benar, belum lengkap, langsung share gitu. Kebanyakan orang kita nih ya Pak ya, kadang-kadang langsung mestinya kan baca dulu gitu ya. Baca baru kita respon, benar enggak, dapatnya dari mana kan begitu.
Kalau nggak valid, ngapain diterusin ya? Karena kalau sudah kita pahami, oh ini benar, bermanfaat, kirim gitu kan ya. Tapi kalau belum kita baca kemudian kita kirim, terus isinya salah, ya kita ikut-ikutan salah kan gitu. Ya, nah ini saya punya burning question nih dari statementnya tadi Bapak ceritakan ya. Saya jadi berpikir dan mencoba flashback tentang dan melihat media-media yang ada. Ini kira-kira gimana ya Pak? Kita sebagai ahli kesehatan masyarakat ini mengemas pesan kesehatan supaya ibaratkan lebih eye catching deh dan lebih diterima oleh masyarakat. Karena saya sering melihat banyak sekali biasanya pesan-pesan hoax malah lebih dikemas lebih bagus dan lebih cepat diterima sama masyarakat dibandingkan pesan yang benar gitu. Nah, kira-kira nih sebagai ahli kesehatan masyarakat gimana caranya mengemas pesan supaya lebih bagus lagi? Nah, ini juga barangkali itu tadi ya, kesehatan masyarakat itu kan manfaatnya untuk semua orang kan gitu. Semua orang pun berkontribusi kan gitu ya. Nah, di sini yang barangkali pola pikir kita juga jangan menyempitkan diri gitu ya. Ketika misalnya kita menyiapkan pesan itu jangan hanya dipahami oleh yang mengirimkan gitu ya. Bila perlu tanya dulu gitu. Ini pesan ini kira-kira nanti mudah ditangkap nggak oleh orang awam kan gitu ya, yang tidak paham kesehatan. Nah, kan itu tidak butuh waktu lama kalau sekarang kan. Apalagi di network kita juga kan tidak, misalnya network saya otomatis dengan public head semua kan enggak kan, dengan siapapun gitu. Saya punya pesan ini dipahami enggak gitu ya. Misalnya situasi sekarang gitu ya, untuk menjelaskan apa sih yang mesti disiapkan. Oke, kita harus tetap kuat di dalam melakukan pencegahan, segera dapatkan vaksinasi sehingga tubuh kita menjadi lebih siap kan gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah waspadai karena bisa jadi kita terinfeksi. Karena itu segera lakukan isolasi mandiri dengan paham secepatnya gitu ya. Yang berikutnya adalah segera lakukan testing kan gitu ya. Jangan kemudian menunggu ada gejala berat baru kita tes gitu. Nah, ini memahamkan proses ini gimana caranya gitu ya. Barangkali perlu hal-hal yang simpel, yaitu sehatkan diri, segera berobat kan begitu. Ini yang barangkali seperti itu. Pesan ini yang perlu kita uji lalu kita praktekkan. Ini yang barangkali kadang-kadang kita langsung kirim, ternyata yang paham kita doang gitu. Oke, jadi yang sering missing adalah uji dulu ya Pak. Ya. Jadi kebanyakan pesan yang memang sering dilakukan adalah buat langsung dipraktekkan, langsung dikirimkan. Kita missing untuk melakukan pengujian. Nah, ini mungkin kalau para listener dari ahli kesehatan masyarakat ini sama-sama dengar, jadi PR kita bersama nih, ketika mendevelop sebuah konten, jangan lupa untuk melakukan uji terlebih dahulu supaya lebih bisa masuk di masyarakat ya Pak. Betul. Nah, balik lagi Pak, kalau kita bicara dengan podcast nih, kebetulan IAKMI ini podcast perdana kita, episode pertama, tujuannya tentunya kita ingin mengedukasi. Nah, mengedukasi siapa? Masyarakat tentunya. Nah, tentunya juga para ahli-ahli Kesmas yang suka dengerin podcast juga bisa sama-sama dengar. Nah, IAKMI kan juga sudah banyak berkontribusi membuat webinar, kemudian melakukan beberapa program pengabdian dan memposting dalam beberapa akun sosial medianya di IAKMI dan juga Facebook IAKMI. Nah, kemudian juga sekarang IAKMI membuat podcast nih. Dan tentunya ini bagian dari kontribusi IAKMI untuk masyarakat Indonesia. Nah, saya berlanjut nih Pak, kira-kira bagaimana kontribusi IAKMI selain yang tadi sudah dijabarkan, begitu dalam proses digitalisasi di dunia kesehatan Indonesia sekarang ini? Baik, ada pekerjaan besar yang sedang kita awali ya. Jadi kami bekerjasama dengan Transform Health International ya untuk mendukung proses digitalisasi ya menuju penguatan pembangunan, tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goal ya yang lebih berjalan gitu ya, khususnya untuk pencapaian universal health coverage gitu ya. Kita ingin yang pertama universal health coverage itu dalam konteks pelayanan yang sekarang sudah di running programnya, yaitu namanya JKN, itu segera bisa dinikmati oleh 100% penduduk Indonesia. Itu satu. Yang kedua juga kita ingin proses digitalisasinya itu berjalan mulus gitu ya. Kita tahu di situ ada SIS-Rute gitu kan ya, atau sistem rujukan terpadu, kemudian ada berbagai sistem yang tujuannya untuk menguatkan itu. Nah, kita ingin dorong supaya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan ini kerjasamanya ini menjadi multi sektor ya. Nah, launchingnya sudah kemarin kita alhamdulillah dihadiri oleh, tadinya sih harapannya Pak Menterinya, tapi kemudian beliau berhalangan. Jadi dari Bappenas hadir, kemudian dari Kominfo juga hadir untuk menjelaskan seperti apa sih sebenarnya
transformasi digital ini, dan kita masuk ke dalam upaya bagaimana mendorong pemerintah supaya lebih baik lagi di dalam melakukan transformasi ini. Lalu dari proses itu juga nantinya akan dibuat berbagai macam program gitu ya, yang tujuannya adalah untuk melakukan transformasi ini supaya kita bisa lebih cepat dan lebih tepat di dalam melakukan transformasi digital untuk pelayanan kesehatan termasuk public health ini. Karena barangkali kalau untuk digital dalam konteks medicine itu sudah sangat berkembang, tinggal bagaimana ini menguatkan. Nah, tapi dalam konteks diskusi-diskusinya kita ke depan akan lakukan itu sehingga semua orang bisa lebih memahami lagi, khususnya di dunia kesehatan masyarakat. Dan ini adalah sebuah proses berjenjang ya. Tahun ini kita melakukan persiapan, kemudian tahun depan barangkali sudah melakukan penguatan dan untuk ekspansi seterusnya sehingga nanti digitalisasi dalam konteks public health ini bisa lebih dipahami bersama gitu ya. Kenapa? Karena kita sangat penting, misalnya gini, untuk melihat perilaku masyarakat kan kita punya survei PHBS kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah informasinya sudah tersaji dengan mudah kan gitu ya. Seluruh Indonesia kayak apa sih gitu ya. Terus kita zoom ke per provinsi. Terus kita masuk lagi misalnya, oke, isu yang menarik termasuk barangkali juga perhatian dari Mbak Love sebagai pemerhati anak ya, itu stunting kan gitu ya. Kita mau lihat nih, stunting ini di satu daerah kayak apa, informasinya kayak apa. Nah sekarang kan informasi itu masih scatter ya, nah ini ke depan harapannya itu menjadi sebuah informasi yang lebih mudah untuk diakses, sehingga kembali dalam proses pembelajaran itu bisa lebih cepat, dalam proses pembuatan kebijakan pun menjadi input yang sangat berharga. Ini barangkali yang sedang IAKMI pikirkan gitu ya, dan sudah kerjasama dengan Transform Health, dan tentu saja nanti dari kerjasama ini juga kita akan bangun kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Ada satu lagi yang juga digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kesehatan ya, yaitu tentang informasi data tenaga kesehatan masyarakat. Nah, kami sudah tanda tangan MOU-nya nih, gitu ya. Supaya apa? Supaya informasi tenaga kesehatan masyarakat seluruh Indonesia itu satu dari informasi datanya kita mempunyai data yang lengkap, gitu ya, sama antara IAKMI dengan Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah kita juga bisa nanti harapannya adalah kalau kita ingin mengembangkan pengembangan ke arah mana gitu juga bisa sama. Yang ketiga tentu saja kita juga ingin menguatkan aspek rekrutmen ya. Walaupun ya kalau rekrutmen ini mohon dipahami itu kan bukan kewenangan Kementerian Kesehatan. Itu adalah di era desentralisasi ini adalah pemerintah daerah kan gitu ya. Nah, tetapi kembali tolong dipahami bahwa lapangan kerja public health itu bukan hanya sektor government gitu. Kita punya sektor pentahelik tadi gitu atau sektahelik yang barangkali mestinya juga bisa dibuka aksesnya oleh teman-teman sehingga nanti bisa manfaatnya seperti itu gitu. Jadi ada dua besaran itu yang sedang kita jalani saat ini. Wow, ini artinya banyak sekali kontribusi ya. Ini baru dua yang disebutin. Mungkin kalau kita bedah lagi akan lebih banyak lagi. Tapi sayangnya sudah 45 menit Pak kita berjalan. Dan tentunya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di segmen-segmen atau episode-episode berikutnya. Nah, tapi ini saya ingin menanyakan nih Pak. Ini karena gagasan pertama, kemudian Bapak memberikan nama untuk podcast ini sebagai Indonesian Public Health Podcast. Nah, kira-kira apa sih Pak? Kenapa dasarnya kenapa Bapak memberikan nama itu? Kemudian harapan Bapak dari podcast ini tuh apa, Pak? Indonesian Public Health Podcast ya, ini bukan IAKMI Public Health Podcast ya, gitu. Kenapa? Karena ini inginnya nanti menjadi milik bersama ya. Kita tahu di bawah IAKMI itu ada beberapa jenis tenaga lain gitu ya. Ada promotor kesehatan di situ, ada PAKI di situ. Kemudian yang belum terbentuk dan ingin masih bersama kita, tentu saja kesehatan dan produksi, kemudian gizi sudah mandiri. Tapi kita semua itu kita ingin menjadi bersama-sama, menyehatkan bangsa ini bareng-bareng. Sehingga nanti saya harapkan narasumbernya jangan semua dari kita gitu ya. Nanti suatu saat sih kalau ini sudah jalan beberapa gitu ya, tidak ada salahnya beberapa pejabat kita akan undang gitu ya. Mudah-mudahan Pak Menteri juga berkenan. Kalau kemarin Pak Menteri memberikan ucapan selamat HUT, ya kan? Nanti kita minta Pak ngobrol-ngobrol lah Pak. Mimpi ke depan Bapak gimana kan gitu ya?
atau penanganan pandemi dan lain-lain. Mudah-mudahan waktunya cukup. Atau ya siapapun ya dari pembuat kebijakan juga kita akan undang, tidak hanya Kementerian Kesehatan ya, Bappenas, Kemenko PMK, gitu, BKKBN, itu bisa kita undang semua. Itu kan jelas milik Republik Indonesia kan gitu ya. Kemudian dari akademisi bisa ketua IPTKMI-nya, bisa dekan, kaprodi gitu ya. Atau nanti bisa jadi misalnya adalah tenaga kesehatan masyarakat yang betul-betul di lapangan gitu ya. Termasuk aktor yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu para kader gitu. Nah, kalau diminta sih, saya bisa bawa ini kader-kader teman-teman saya di RW 03 Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Barat, itu KTP saya. Sekarang saya tinggal di Kelurahan Jagakarsa ya. Oke. Jadi itu bisa saya hadirkan di sini gitu ya, untuk intinya orang bisa, satu adalah menunjukkan bahwa kita public health itu satu sisi bicara wacana, sisi lain juga bicara real work satu ya. Yang kedua, kita juga bisa sharing informasi yang terbaru, yang tentu saja informasi yang terbaik dari praktek-praktek yang ada untuk dipraktekkan lebih baik lagi ke depan gitu. Karena jangan hanya kita ngumpulin knowledge gitu ya. Knowledge kan mestinya membangun sebuah new wisdom ya, kebaikan yang baru atau kebijakan yang baru, nanti dikuatkan untuk menjadi praktek-praktek ke depan yang lebih baik. Ini sebenarnya logikanya. Nah, karena itulah kita juga akan undang setelah ini, barangkali nanti dengan manajer podcast ini silahkan didiskusikan. Tapi saya sangat mengharapkan makin banyak yang bisa join di sini, ini akan makin sangat bagus dan kita bisa sama-sama memajukan kesehatan masyarakat di Indonesia. Wow, ini memberikan gambaran sekali bahwa sebenarnya kenapa nggak dikasih nama IAKMI ya, tapi Indonesian Public Health Podcast, sehingga ini jadi wadah buat kita semua. Karena saya lihat Pak, organisasi profesi yang lain belum ada yang bikin ini nih. Ini jadi yang pertama, karena saya ngintip-ngintip tetangga-tetangga yang lain sepertinya belum ada, dan banyak sekali pendekatan yang memang cenderung lebih ke YouTube, lebih ke sosial media yang lain ya, Instagram dan Facebook, tapi podcast ini terabaikan ya. Padahal ini podcast bisa menjadi wadah yang enak sambil didengerin tanpa perlu melihat wajah pun bisa sambil dapat informasi yang menarik. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, sesi podcast di episode pertama ini, ada nggak Pak poin-poin yang ingin Bapak tambahkan terkait dengan digitalisasi di dunia kesehatan di Indonesia? Baik, yang pertama adalah digitalisasi itu sesuatu yang bukan tidak bisa lagi dihindari, tetapi harus kita optimalkan. Ini yang pertama ya. Kita mesti mengoptimalkan kemajuan teknologi untuk pembangunan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi. Dari apa? Dari proses pembelajaran kita digitalisasi, proses pelayanannya juga digitalisasi, sampai nanti misalnya proses riset itu semua bisa kita lakukan kan gitu. Yang berikutnya adalah tentu saja kita juga ingin dorong kualitas dari digitalisasi ini menjadi lebih baik dan tentu saja merata gitu ya. Sehingga nanti barangkali seperti tadi, maka keterlibatan berbagai pihak multisektor di dalam podcast ini juga sangat kita harapkan untuk satu, kita paham apa sih isu-isu yang berkembang kan gitu ya. Yang kedua, kita juga paham bagaimana isu itu harus diantisipasi, kemudian nanti ke depan supaya prakteknya lebih baik kita juga bisa paham gitu. Nah, yang ketiga tentu saja kita sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak ya yang terlibat di sini, apakah dari pemerintahan, dari bisnis gitu ya, dari civil society, jangan lupa juga dari media massa. Mitra IAKMI sudah banyak banget gitu ya di media massa, kita bisa hadirkan di sini. Kemudian juga tentu saja dari para akademisi ini dan tentu saja dari keluarga besar IAKMI itu sendiri, ada promotor kesehatan PPKMI kan gitu ya, ada PAKI-nya gitu, kemudian keluarga besarnya ada PAI, kemudian ada ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, semua juga harus kita hadirkan di sini karena kita semua adalah sebuah bangunan besar, yaitu kesehatan masyarakat Indonesia untuk membangun kesehatan bangsa yang lebih baik. Oke, wow, ini closing statement yang bagus sekali bahwa tujuannya salah satunya tentunya untuk membangun derajat kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih sekali Pak Ede sudah hadir dalam sesi episode pertama podcast kita di Indonesian Public Health Podcast episode pertama. Kita berharap para listener bisa mendengarkan episode-episode selanjutnya. Tadi seperti yang sudah Pak Ede sampaikan, harapannya podcast ini bisa didengarkan oleh semua orang dan semua orang bisa mengisi acara. Para
para kader-kader juga bisa terlibat di masyarakat ya, memberikan banyak sekali kontribusi di bidang kesehatan juga bisa ikut terlibat dalam podcast ini. Jadi ini bisa jadi wadah kita bersama untuk saling update terkait dengan masalah public health yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan update selanjutnya, boleh dong teman-teman para listener, boleh follow sosial media IAKMI ya. Nah, jadi bisa follow kalau mau lihat Instagramnya ada @iakmiofficial, dan juga untuk YouTube-nya bisa sama juga ya. YouTube-nya bisa browsing aja, googling aja, ketik IAKMI Official. Nah, jadi IAKMI Official ini artinya ini untuk IAKMI pusat. Sebenarnya IAKMI yang lain ada di Pengda, ada Pengcap juga ada. Jadi supaya nggak ketukar, karena informasi yang terkait dengan podcast ini akan dipublikasikan di @iakmiofficial untuk Instagram dan juga dipublikasikan di IAKMI Official untuk YouTube, dan tentunya ada podcast nanti akan diupdate ya di Anchor dan juga Spotify. Teman-teman bisa nanti akan kita informasikan lebih lanjut terkait dengan akunnya. Nah, Pak, karena kita ngomongin digitalisasi nih Pak, boleh dong Pak sharing sosial medianya Pak? Oh, jadi mau follow. Kalau untuk Facebook nama lengkap saya ya Edi Surya Darmawan. Kalau masuk ke IAKMI Official di Facebook akan ketemu Edi Surya Darmawan kan gitu. Okay. Kalau di Instagram itu saya nulisnya supaya ingat sebagai bangsa Indonesia yang lahir di tataran Sunda, saya tulis Kang Ede gitu. Oke. Untuk Instagramnya ya gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali loh Pak Edi. Ini kita boleh follow ya? Ya. Baik, nanti baik teman-teman, nanti kalau mau follow dan mau tanya-tanya banyak hal kepada narasumber kita dan juga Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Ede Surya Darmawan, silahkan follow Instagramnya Kang Ede gitu ya, biar nama keren ya, biasa dipanggil Kang Ede, atau bisa follow Facebooknya di Ede Surya Darmawan, langsung di browsing saja, nanti tentunya Pak Edi akan sharing banyak sekali informasi dan juga bisa update juga. Tentunya bisa berkenalan juga ya lebih dalam dengan Pak Edi. Dan tentunya tenang aja, pasti kalau mau follow pasti di-approve kok. Jangan nanti pasti Pak Edi akan welcome sekali, terbuka untuk sharing dan berbagi seputar kesehatan masyarakat. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Ede sekali lagi atas partisipasinya dalam episode yang pertama ini, dan semoga Pak Ede nggak kapok untuk kita nanti undang dalam episode-episode berikutnya ya Pak. Siap. Baik, terima kasih sekali atas perhatiannya untuk semua listener, dan kita tunggu kehadirannya teman-teman semua untuk hadir di podcast kita yang kedua ya, di Indonesian Public Health Podcast di episode kedua dan juga episode-episode selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media kita sehingga nanti teman-teman semua bisa dapat update informasi bukan hanya seputar public health aja, tapi update-update yang kalau ngomongin public health luas nih, nggak cuma dengerin COVID aja. Jadi teman-teman bisa dapat informasi yang lain. Tadi Pak Ade singgung ada gizi, ada counseling, ada K3, ada kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dapat update informasinya di sosial media IAKMI dan juga tentunya Public Health Podcast yang memang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya selaku host pada podcast episode pertama ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya ke teman-teman semua.